Oke, kita lanjutkan kembali pandangan pandangan Profesor Brown terhadap pandangan Adam Smith mengenai distribusi. Dengan mengabaikan fakta adanya hambatan legislatif dan perbedaan kualitatif dalam lapangan kerja, perlu diingat bahwa teori harga Adam Smith dibangun berdasarkan asumsi tingkat pembayaran faktor tertentu. Berdasarkan argumen ini, tugas Smith berikutnya adalah menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat tingkat pengembalian biasa atau rata-rata selama periode waktu tertentu. Tingkat pengembalian maksudnya return on investment mungkin ya. Dan seiring berjalannya waktu, menerapkan permintaan dan penawaran yang sederhana pada masalah tersebut. Jenis analisis yang baru saja dipertimbangkan, kita dapat mengambil isu-isu yang relevan pada gilirannya, meninjaunya hanya sedetail mungkin yang diperlukan untuk argumen ini. A. Smith mengamati bahwa pembayaran atas penggunaan faktor tenaga kerja merupakan ciri masyarakat modern. Suatu pembayaran yang dilakukan oleh kelas-kelas yang membutuhkan faktor-faktor tersebut, misalnya pengurus dan petani, dan yang diperlukan untuk mengkompensasi ketidakgunaan pekerjaan. Proses penentuan upah kemudian dapat dipandang sebagai semacam tawar-menawar atau kontrak. Ini dia kutipan dari teks yang ditulis oleh Adam Smith. Berapa upah umum tenaga kerja di mana-mana bergantung pada kontrak yang biasanya dibuat antara dua pihak, yang kepentingannya sama sekali tidak sama. Para pekerja berkeinginan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, para majikan ingin memberi sesedikit mungkin. Yang pertama cenderung bergabung untuk menaikkan, yang kedua untuk menurunkan upah buruh. Oke, jadi ini adalah dua kutub kepentingan. Kutub kepentingan yang pertama adalah dari pekerja, di mana pekerja menginginkan dia mendapatkan upah yang setinggi-tingginya, sedangkan dari pengusaha menginginkan untuk membayar upah sekecil-kecilnya. Lanjut pandangan Profesor Brown. Dalam penilaian Smith, keseimbangan keuntungan dalam menentukan syarat-syarat kontrak ini pada umumnya harus berada di tangan majikan. Dengan alasan bahwa meskipun undang-undang mengizinkan kombinasi mereka, undang-undang melarang kombinasi yang dilakukan oleh para pekerja. Namun, Smith dengan hati-hati menunjukkan bahwa kekuatan tawar kedua pihak akan dipengaruhi oleh hubungan permintaan dan penawaran, terlepas dari hak hukumnya. Jadi, misalnya, ketika jumlah tenaga kerja relatif berlimpah, tingkat upah akan cenderung rendah. Sebagian karena individu harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia, dan sebagian lagi karena meskipun dalam jangka panjang, pekerja mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tuannya sebagaimana tuannya baginya, kebutuhan tidak begitu mendesak. Di sisi lain, ketika tenaga kerja relatif langka, kelangkaan tenaga kerja menimbulkan persaingan di antara para majikan yang saling tawar-menawar untuk mendapatkan pekerjaan, dan dengan demikian secara sukarela memutuskan hubungan kerja melalui kombinasi alami para majikan untuk tidak menaikkan upah. Oke, pada titik ini bahwa penentuan berapa besar gaji yang layak, Adam Smith mengembalikan ini pada mekanisme pasar, di mana setiap ketika jumlah pekerja membludak atau jumlahnya banyak, maka secara otomatis harga upah akan turun karena banyak orang yang memperebutkan pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, jika pekerja jumlahnya turun, maka para majikan mau tidak mau harus menaikkan upah agar ada orang yang mau bekerja untuk mereka. Ini juga berlaku sebaliknya gitu, dari sudut pandang si majikannya. Jika lapangan pekerjaannya banyak, maka tingkat upah mau tidak mau pastinya naik gitu. Karena dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar di situ. Begitu juga jika lapangan pekerjaannya sedikit, dan jumlah pekerja itu stagnan tetap, maka penurunan upah akan terjadi.
Jika kita berbicara mengenai lapangan pekerjaan yang terjadi sekarang, gitu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan robot untuk dengan alasan efisiensi dan banyak hal yang saya kira itu lebih menguntungkan untuk mereka gitu. Dan ini menjadi problematis sekali karena kita negara yang jumlah penduduknya besar gitu, perutnya banyak maka ada banyak perut yang perlu untuk diberi makan gitu. Sedangkan lapangan pekerjaan menjadi menurun, apakah terkait dengan ekonomi bisa juga gitu, terkait dengan banyaknya alat-alat ataupun mesin-mesin yang mampu menggantikan pekerjaan manusia secara presisi maupun lebih baik hasilnya dari manusia. Sehingga para majikan ini bergeser gitu. Dari yang awalnya mempekerjakan pekerja beberapa orang gitu jadi hanya segelintir orang saja untuk memegang mesin ini. Saya kira begitu. Jadi ini jika pekerjaan itu, upah itu dikembalikan pada mekanisme pasar. Jadi Adam Smith tidak setuju dengan upah minimum. Kita kembali. Smith mengklarifikasi argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa tingkat upah mungkin relatif tinggi atau rendah tergantung pada pasokan tenaga kerja yang tersedia dan besarnya dana atau stok modal yang tersedia untuk pembeliannya. Ia sebenarnya tidak menerapkan batas atasnya upah, namun ia menyarankan bahwa batas terendah dalam jangka panjang harus ditentukan oleh kebutuhan subsisten. Karena seseorang harus selalu hidup dari pekerjaannya dan gajinya setidaknya harus cukup untuk menghidupinya. Oh ya, saya revisi berarti yang saya katakan sebelumnya bahwa tetap penting. Adam Smith juga menganggap bahwa upah minimum itu penting gitu. Pada titik ini sudut pandang Adam Smith adalah tentang kelayakan hidup dari si pekerja. Bahkan dalam banyak kesempatan mereka harus lebih banyak, kalau tidak mustahil baginya untuk membina keluarga, dan ras pekerja seperti itu tidak akan bertahan melampaui generasi pertama. Dalam analisis Smith, pentingnya upah subsisten terletak pada kenyataan bahwa upah tersebut merupakan harga pasukan tenaga kerja jangka panjang. Dengan argumen yang berlaku bahwa seiring berjalannya waktu, tenaga kerja mungkin diproduksi dengan biaya konstan yang mengarah pada kesimpulan bahwa upah subsisten dapat dianggap sebagai tingkat alami atau keseimbangan. Smith sebenarnya menggunakan 3 kasus untuk mengilustrasikan argumen yang analog dengan perlakuan sebelumnya terhadap harga keseimbangan. Pertama-tama, akan terlihat jelas bahwa dalam posisi keseimbangan jangka panjang, permintaan dan penawaran tenaga kerja harus sedemikian rupa sehingga tingkat populasi tertentu dapat menerima upah subsisten. Dalam keadaan seperti ini, kita menemukan posisi keseimbangan dalam arti tidak ada kecenderungan jumlah penduduk bertambah atau berkurang, suatu kondisi yang akan diperoleh sepanjang tidak ada perubahan besarnya dana pengupahan. Ini adalah contoh Smith mengenai keadaan stasioner, seperti yang diilustrasikan oleh pengalaman Tiongkok. Kedua, Smith mengkaji sebuah kasus sering sekali lagi dimulai dari posisi equilibrium, di mana terjadi penurunan permintaan tenaga kerja baik dalam 1 tahun atau terus-menerus selama beberapa tahun. Dalam keadaan seperti ini, tingkat upah aktual yang dibayarkan harus berada di bawah tingkat subsisten, yang mengakibatkan penurunan populasi sampai tingkat tersebut memungkinkan upah subsisten dibayarkan. Jadi, ekonomi itu bisa dijadikan senjata oleh yang berwenang gitu, yang memiliki otoritas untuk mengurangi jumlah populasi. Sebenarnya nih, ya benar dia disampaikan secara implisit tapi nggak disorot sebenarnya kata-kata ini nih sekedar aja tapi benar gitu. Tapi benar bahwa jika pendapatan kecil ada besar kemungkinan akan menurunkan jumlah populasi. Ada kemungkinan begitu gitu. Walaupun banyak banyak kemungkinan sebaliknya pun juga terjadi di dunia ini di mana banyak banyak orang gitu dengan pendapatan yang kecil justru memiliki keturunan yang banyak pula.
Jadi pandangan ini sebenarnya bisa iya, bisa enggak gitu. Sekarang kalau kita melihat banyak gerakan child free mungkin. Nah, dari sana kan kita bisa berangkat menanyakan kembali apa alasan orang-orang melakukan gerakan itu. Apakah karena ekonomi gitu. Contoh ini mewakili kondisi Smith yang menurun. Kasus-kasus yang disebutkan adalah kasus di Bengal dan koloni-koloni tertentu di India Timur. Daerah-daerah di mana penurunan dana upah telah menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kematian, hingga jumlah penduduk berkurang hingga mencapai jumlah yang dapat dengan mudah dipertahankan dengan pendapatan dan persediaan yang tersisa. Terakhir, kita memiliki keadaan maju. Smith yang mana peningkatan atau serangkaian peningkatan tahunan dalam jumlah dana upah menyebabkan tingkat yang melebihi tingkat subsisten menjadi dibayar setidaknya selama diperlukan untuk meningkatkan jumlah penduduk. Jika tingkat upah naik, maka itu berpengaruh terhadap jumlah peningkatan jumlah penduduk. Bisa jadi begitu gitu. Karena yang terjadi sekarang di Jepang dengan tingkat upah yang tinggi justru malah terjadi penurunan angka kelahiran. Jadi nggak ada jaminan gitu ya. Dan karena tidak ada kepastian di sana, itulah yang menyebabkan ini menjadi menarik. Bahwa kita tidak pernah benar-benar menemukan kebenaran absolut dalam satu argumen gitu. Selalu ada celah bahwa argumen itu memiliki peluang untuk salah. Namun, Smith juga menunjukkan bahwa ciri negara maju adalah peningkatan permintaan tenaga kerja yang berkelanjutan, sehingga memungkinkan tingkat upah yang tinggi dibayarkan selama beberapa tahun. Peningkatan permintaan tenaga kerja, berarti ini ada kaitannya dengan jumlah pengusaha yang meningkat gitu. Karena jika pengusaha meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja guna melayani pengusaha itu juga ikut meningkat. Oke, berarti argumen Adam Smith mengenai negara maju adalah meningkatnya permintaan tenaga kerja. Berarti lapangan pekerjaan itu bisa dijadikan indikator gitu. Apakah negara tersebut negara maju atau berkembang melalui teks ini gitu. Yang saya pahami dari teks ini. Smith menganggap kasus Amerika Utara sebagai contoh yang baik mengenai tren ini, namun banyak negara Eropa termasuk Inggris menunjukkan kecenderungan yang sama, meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Dalam kasus Inggris misalnya, Smith menunjukkan bahwa upah real telah meningkat selama abad ke-18 dan faktanya upah tersebut berada jauh di atas tingkat subsisten pada saat artikel ini ditulis. Menarik untuk diamati bahwa Smith merasa bahwa upah yang tinggi harus disetujui atas dasar kesetaraan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkannya. Adam Smith juga mendorong agar upah itu dibayarkan dalam nominal yang besar. Meskipun argumen ini berlaku dalam analisis equilibrium yang serupa dengan yang digunakan dalam teori harga, dalam hal ini komoditas, akan terlihat bahwa argumen ini mengkaji penyesuaian yang bersifat jangka panjang dibandingkan dengan yang telah dipertimbangkan sejauh ini. Di sisi lain, argumen ini penting sehubungan dengan aspek statis analisis Smith dalam arti bahwa argumen tersebut membantu menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat upah selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Dan dengan demikian juga periode waktu tertentu. Tingkat tarif biasa atau rata-rata yang dianggap Smith sebagai hal yang wajar dalam menangani masalah harga. Apa yang telah dikatakan sejauh ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun, tingkat upah bisa sama dengan di atas atau di bawah tingkat subsisten. Bahwa tarif tersebut merupakan fungsi dari besarnya dana upah dan tingkat populasi pekerja, dan bahwa tarif tertentu setelah ditetapkan akan tetap stabil selama tidak ada perubahan pada agregat terkait. Sebenarnya di sini membahas tentang distribusi ya, tapi justru ada yang dibahas dari awal adalah tentang upah gitu.
Saya belum ketemu di mana titik titik persimpangannya. Bisa jadi ada hal menarik nanti di sini. B, tadi yang A itu sepanjang satu lembar. B, menyangkut keuntungan. Nah, itu tadi kan menyangkut upah gitu. Yang ini B menyangkut keuntungan. Sejauh menyangkut keuntungan, menarik untuk diamati bahwa Smith tidak menganggap bentuk pengembalian ini sebagai imbalan yang harus dibayarkan karena menjalankan fungsi manajerial infeksi dan pengarahan, melainkan sebagai kompensasi atas upaya yang dilakukan dan resiko yang timbul dalam menggabungkan faktor-faktor produksi, seperti yang dikatakannya. Segera setelah persediaan terkumpul di tangan orang-orang tertentu, sebagian dari mereka dengan sendirinya akan menggunakannya untuk mempekerjakan orang-orang yang rajin yang akan mereka suplai dengan bahan-bahan dan penghidupan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dari pekerjaan mereka dengan apa yang dilakukan oleh kerja mereka menambah nilai bahan-bahan tersebut. Dilihat dengan cara ini, keuntungan yang diperoleh masing-masing produsen jelas dipengaruhi oleh harga jual, barang dagangan, dan biaya produksi dalam kurung upah. Oleh karena itu, keuntungan cenderung sangat sensitif terhadap perubahan arah permintaan, serta nasib baik atau buruk para pesaing dan pelanggan, fakta yang menyulitkan kita untuk membicarakan tingkat pengembalian biasa atau rata-rata. Namun, Smith menyatakan bahwa tingkat bunga akan memberikan indeks tingkat keuntungan yang cukup akurat pada suatu waktu. Pada dasarnya, dengan dasar bahwa tingkat suku bunga yang harus dibayar untuk dana pinjaman akan mencerminkan tingkat keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaannya dapat ditetapkan sebagai sebuah pepatah bahwa dimanapun banyak hal dapat diperoleh dengan menggunakan uang, biasanya akan banyak pula yang diberikan untuk penggunaan uang itu. Dan dimanapun sedikit yang bisa dihasilkan dari hal tersebut, biasanya akan lebih sedikit pula yang diberikan untuk hal tersebut. Oke, dari sini, paragraf sepanjang ini yang saya tangkap adalah bahwa Adam Smith kesusahan untuk mengidentifikasi keuntungan gitu. Untuk mengidentifikasi keuntungan dari usaha. Mengambil satu alat ukur untuk mengidentifikasinya. Maka dari titik ini Adam Smith menggunakan tingkat suku bunga sebagai acuan, sebagai alat ukur dari keuntungan. Keuntungan pengusaha. Jadi begini, dalam satu tingkat suku bunga tertentu, kita ambil contoh di Indonesia sebesar 6% gitu. Di suku bunga pinjaman 6%, walaupun itu hanya ada di suku pinjaman KUR ya, tapi ini hanya contoh saja. Ketika suku bunga pinjaman ada di 6%, maka dan itu rendah, maka pengusaha akan berbondong-bondong untuk meminjam sejumlah dana tersebut untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Dari titik itu bisa kita ketahui bahwa jumlah pengusaha yang mengambil dana sebesar dengan membayar bunga sebesar 6% setiap tahunnya, berarti pengusaha tersebut memiliki keuntungan lebih dari 6% setiap tahunnya. Nah, jadi kalau nanti suku bunganya dinaikkan, misal menjadi 10% atau 15% per tahun gitu, maka pada titik itu bisa diketahui bahwa apabila nantinya jumlah pengusaha yang mengambil hutang akan menurun gitu, maka dapat diketahui bahwa hanya sekian dari pengusaha tersebut yang mampu bertahan atau mampu menghasilkan sejumlah keuntungan lebih tinggi daripada suku bunga yang telah ditetapkan misal sebesar 15% tadi gitu. Maka terjadi penurunan di sana. Nah, itu cara paling simple bagi Adam Smith untuk menghitung gitu, untuk mengetahui gitu berapa besar tingkat keuntungan yang bisa didapatkan oleh pengusaha. Dalam hubungan ini, Smith dengan hati-hati berargumentasi bahwa tingkat bunga yang harus dibayar akan sebanding dengan laba yang jelas atau rapi, bukan laba kotor, yaitu dengan sisa laba setelah membuat penyisian untuk premi resiko yang diperlukan oleh perusahaan atau pengusaha. Yang dimaksud Adam Smith dalam
Dimaksud Profesor Brown dalam paragraf ini adalah laba yang digunakan untuk membayar, uang yang digunakan untuk membayar hutang yang dipinjam tadi, itu sudah pasti adalah dana yang benar-benar dari keuntungan bersih. Karena jika tidak, maka dalam beberapa waktu seharusnya secara alami perusahaan tersebut akan berhenti berhutang karena dia tidak mampu menghasilkan sejumlah keuntungan yang bersih, di mana dari keuntungan tersebut ada yang masuk ke kantong dia, ada yang dibayarkan pada bank atau tempat di mana dia meminjam uang. Setidaknya sebagai generalisasi yang luas, Smith merasa mampu untuk menyatakan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh pada suatu waktu jika hal-hal lain tetap sama dan dengan tingkat upah yang diberikan akan ditentukan oleh kuantitas stok yang tersedia. Yang digabungkan dengan volume bisnis yang akan ditransaksikan atau luasnya outlet untuk investasi yang menguntungkan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tingkat keuntungan akan cenderung menurun. Sebagian karena peningkatan stok secara bertahap dan sebagian lagi karena semakin sulitnya menemukan metode yang menguntungkan dalam menggunakan modal baru. Seperti yang dituliskan di bagian lain, ketika saham banyak saudagar kaya diubah menjadi perdagangan yang sama, persaingan timbal balik mereka secara alami cenderung menurunkan keuntungannya. Dan ketika terjadi peningkatan stok yang sama di semua perdagangan berbeda, yang dilakukan dalam masyarakat yang sama, persaingan yang sama harus menghasilkan dampak yang sama di semua perdagangan tersebut. Oleh karena itu, berkurangnya keuntungan adalah efek alami dari kemakmuran. Pada paragraf ini, Profesor Brown mengemukakan pandangan Adam Smith mengenai tingkat keuntungan yang pada akhirnya ketika suatu negara menjadi negara yang maju, maka tingkat keuntungan dari pengusaha itu akan cenderung mendekati sama dengan pengusaha dalam bidang usaha sejenis gitu. Karena akan terjadi saling tarik menarik. Bahkan dalam konsep ini antar pengusaha itu di dalam satu wilayah yang sama itu saling tarik menarik kepentingan sehingga di sana tercipta mekanisme pasar yang digambarkan oleh Adam Smith juga gitu. Kita lanjut. Dalam jangka panjang, Smith menyimpulkan bahwa upah akan turun menuju tingkat subsisten, sehingga laba akan semakin menurun, sehingga tingkat laba jelas untuk memenuhi pembayaran bunga yang diperlukan, termasuk premi risiko bagi pemberi pinjaman. Premi risiko ini maksudnya asuransi ya. Namun Smith mengamati bahwa dua rangkaian keadaan mungkin dapat membalikkan tren keuntungan yang terkait. Pertama, ia menyatakan bahwa negara bagian yang sedang mengalami penurunan seperti Bengal akan mengalami penurunan stok modal secara bertahap dan dengan demikian cenderung meningkatkan tingkat keuntungan. Oke, jadi kalau jumlah pengusahanya sedikit dalam satu bidang, maka tingkat keuntungan yang dapat diperoleh itu tinggi. Jadi margin labanya tinggi. Tapi jika jumlah pengusahanya dalam satu bidang industri itu banyak, maka tingkat margin keuntungannya itu akan menipis. Pandangan ini masih relevan sampai sekarang dan kita bisa gunakan ini kalau kita sebagai pengusaha kita bisa gunakan ini untuk menakar industri apa yang bisa kita masuki gitu. Ataupun jika kita sebagai investor gitu. Karena di pasar modal itu banyak sekali pilihan saham berdasarkan industri yang pun juga berbeda-beda. Maka berdasarkan pemikiran ini kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang besar, saya kira begitu. Kedua, ia menunjukkan bahwa bahkan di negara-negara maju, kecenderungan penurunan keuntungan mungkin akan berbalik atau terhenti untuk sementara waktu karena akuisisi outlet investasi baru.
atau wilayah baru sebagai akibat dari penaklukan atau penjajahan. Misalnya, dalam kasus Inggris Raya, Smith menunjukkan bahwa akuisisi yang dilakukan setelah akhir perang dengan Prancis tentu saja meningkatkan tingkat keuntungan, meskipun negara tersebut memiliki kecenderungan yang semakin maju karena aksesi yang begitu besar telah terjadi. Jika bisnis baru dijalankan oleh saham lama, pastilah telah mengurangi jumlah pekerja di sejumlah besar cabang tertentu, yang mana semakin kecil persaingannya maka keuntungannya pun semakin besar. Oke, pada titik ini kita bisa melihat sama, ini masih satu paragraf sebenarnya tapi tadi saya potong di tengah. Kita bisa melihat bahwa jumlah pengusaha itu secara langsung, jumlah suatu pengusaha di suatu daerah itu secara langsung berpengaruh pada banyak hal. Berpengaruh terhadap tingkat suku bunga, berpengaruh juga pada penyerapan tenaga kerja, berpengaruh pada upahnya juga, berpengaruh pada perputaran modal. Tapi ketika terjadi perang itu, maka ini kan ada kasus tadi, contoh kasus Inggris Raya yang berperang dengan Prancis. Ketika terjadi perang, maka di sana terjadi penurunan. Terjadi penurunan permintaan tenaga kerja, terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan banyak hal, sehingga itu akan membunuh pengusaha gitu. Konflik akan membunuh pengusaha, sehingga membunuh dalam hal ini bukan membunuh menghilangkan nyawa, tapi membunuh dalam hal ini adalah membunuh menghilangkan kegiatan aktivitasnya. Kita lanjut. Namun, poin-poin dasar yang ingin dibangun oleh Smith tampak jelas jika kita melihat tren perekonomian jangka panjang. Kecenderungannya adalah keuntungan, seperti upah menurun. Jika kita melihat perekonomian pada titik waktu tertentu, katakanlah 1 tahun, maka tampak bahwa tingkat keuntungan biasa atau rata-rata yang berlaku pasti merupakan fungsi dari kuantitas saham dan proporsi bisnis yang dapat diterapkan. Namun, Smith membuat kualifikasi penting pada poin terakhir ketika dia menunjukkan bahwa meskipun kuantitas saham tetap sama, katakanlah dalam 2 periode waktu yang berbeda, jika hal-hal lain tetap sama, tingkat keuntungan juga akan terkait dengan tingkat keuntungan yang berlaku. Upah rata-rata, jadi misalnya, jika tenaga kerja relatif berlimpah dalam kaitannya dengan persediaan modal tertentu, yaitu dana dan upah, tingkat keuntungan akan lebih tinggi dan tingkat upah lebih rendah dibandingkan ketika tenaga kerja relatif langka. Bagian C. Tadi bagian A adalah tentang ketenaga kerjaan, bagian B adalah keuntungan. Ini dalam hal distribusi masih ya. Bagian B adalah tentang keuntungan, bagian C adalah tentang sewa. Bagian C. Smith secara formal mendefinisikan sewa sebagai harga yang dibayarkan untuk penggunaan tanah. Suatu harga yang harus dibayar karena tanah itu sendiri produktif, merupakan bagian dari hak milik individu dan mungkin langka. Melihat pertanyaan ini dengan cara ini, Smith dengan hati-hati berargumentasi bahwa sewa merupakan surplus dalam arti bahwa sewa tersebut diperoleh pemilik tanah tanpa bergantung pada usaha apapun yang dilakukannya, sehingga pemilik tanah muncul sebagai satu-satunya dari ketiga hal tersebut. Pesanan-pesanan yang pendapatannya tidak membebani mereka dengan tenaga kerja maupun perawatan, namun datang kepada mereka seolah-olah atas kemauan mereka sendiri. Selain itu, Smith menyatakan bahwa pembayaran sewa serupa dengan harga monopoli, setidaknya dalam arti luas bahwa pembayaran tersebut umumnya merupakan harga tertinggi yang dapat diperoleh dalam keadaan sebenarnya dari tanah tersebut. Referensi pada keadaan aktual adalah penting, karena Smith menyadari bahwa pembayaran sewa akan bervariasi tergantung pada kesuburan dan situasi tanah yang bersangkutan. Jadi Adam Smith menganggap bahwa sewa ini mau tidak mau tetap harus dikeluarkan, dan seringkali terjadi harga monopoli di sana. Seringkali pengusaha kita ketika dia berpikiran dan lalu dia mencoba untuk melakukan satu kegiatan usaha di atas tanah sewa, di tahun pertama mereka mendapatkan harga sewa sekian gitu. Kita kasih harga 10 juta. Dan lalu di tahun kedua dia ingin bertujuan, dia memiliki keinginan untuk memperpanjang masa sewanya. Dan lalu di sana dia tidak memiliki daya tawar yang kuat kepada pemilik tanah. Yang bisa saja pemilik tanah tersebut memberikan sewa yang signifikan kenaikannya. Contoh dari 10 juta menjadi misal 20 juta, menjadi 30 juta per tahunnya.
Maka dalam hal ini, pemilik tanah yang menyewakan tanahnya itu bisa memberikan harga monopolistik. Dia bertindak sebagai pelaku monopolistik. Itu yang di, di, di- disindir oleh Adam Smith dalam kerangka ini. Smith secara umum berpandangan bahwa lahan yang digunakan untuk produksi makanan manusia akan selalu menghasilkan sewa. Dan memang menghitung bahwa sewa akan berjumlah sepertiga dari hasil kotor. Selain itu, ia menyatakan bahwa dalam jangka panjang pembayaran sewa akan cenderung meningkat. Setidaknya secara absolut, karena peningkatan penggunaan lahan yang tersedia, yang tentunya akan melibatkan pertumbuhan populasi, perluasan perbaikan dan budidaya, cenderung memunculkannya secara langsung. Ini dia. Jadi, karena tanah itu terbatas jumlahnya, dan populasi itu terus-menerus bertambah jumlahnya pula, maka pada titik ini, pada titik ini harga lahan pada akhirnya akan terus-menerus naik. Tapi saya kira sudah di beberapa negara sudah mulai menerapkan kebijakan untuk membangun hunian vertikal gitu, naik ke atas gitu. Dan ini sedikit banyak berperan dalam hal ini mengurangi jumlah eh, permintaan terhadap tanah. Walaupun begitu, walaupun begitu, lahan-lahan yang ada di Singapura sana saya kira itu sudah terlampau mahalnya. Maka tidak hanya regulasi dari pemerintah yang bisa mengurangi permintaan terhadap tanah, tapi juga mekanisme pasar, gitu. Karena tidak ada pilihan lain bagi warga Singapura kecuali dia membeli rumah tapak di sana atau membeli tanah di negara tetangganya bisa, misalnya. Lanjut. Bagian tuan tanah asal hasil bumi atas hasil bumi tentu akan meningkat seiring dengan peningkatan hasil panen tersebut. Ia menambahkan bahwa nilai real penerimaan tuan tanah juga akan cenderung meningkat seiring berjalannya waktu, karena semua perbaikan dalam tenaga produktif tenaga kerja yang cenderung tidak secara langsung menurunkan harga real barang. Manufaktur yang tidak langsung cenderung meningkatkan sewa real tanah. Namun, ada dua aspek argumen Smith yang tampaknya menjadi sangat penting dalam konteks saat ini. Pertama, analisis ini menunjukkan bahwa pada suatu saat atau selama periode tahunan tertentu, pembayaran sewa akan merupakan fungsi dari proporsi persediaan lahan tetap yang digunakan, yang pada gilirannya merupakan fungsi dari tingkat ketersediaan lahan, populasi. Kedua, argumen Smith menunjukkan bahwa selama periode tahunan tertentu, pembayaran sewa akan berhubungan tidak hanya dengan kesuburan tanah, namun juga dengan tingkat upah dan keuntungan yang berlaku. Ini dia kutipan dari Adam Smith yang dituliskan oleh Profesor Brown. Sewa harus dicermati masuk ke dalam komposisi harga barang-barang dagangan dengan cara yang berbeda dari upah dan laba. Tinggi rendahnya upah dan keuntungan menjadi penyebab tinggi rendahnya harga. Tinggi atau rendahnya sewa adalah efeknya. Itu karena harganya tinggi atau rendah, jauh lebih banyak, atau sangat sedikit, atau tidak lebih dari jumlah yang cukup untuk membayar upah dan keuntungan, sehingga menghasilkan sewa yang tinggi atau sewa yang rendah, atau tidak ada sewa sama sekali. Kita lanjut ke teksnya Profesor Brown. Meskipun kita nanti mempunyai kesempatan untuk kembali ke teori distribusi Smith secara keseluruhan, dua fiturnya mungkin perlu ditekankan sebelum melangkah lebih jauh. Pertama, dalam menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat pengembalian, seluruh argumen mempunyai elemen jangka pendek yang menghubungkannya dengan teori harga. Setidaknya, sejauh Smith ingin menjelaskan kekuatan-kekuatan yang menentukan tingkat biasa atau rata-rata, pengembalian yang berlaku dalam periode tahunan tertentu
Dapat diamati bahwa dalam kasus ini, Smith memperlakukan faktor-faktor produksi sebagai persediaan tetap, dan ia menyarankan adanya saling ketergantungan tertentu sehubungan dengan tingkat pengembalian yang berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti yang telah kita lihat, pembayaran sewa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan dan upah yang berlaku. Dan selain itu, keuntungan dipengaruhi oleh tingkat upah yang ada. Kedua, argumen yang baru saja diulas juga memiliki elemen dinamis, setidaknya dalam arti bahwa Smith prihatin dengan tren tingkat pengembalian jangka panjang dan memperlakukan faktor-faktor sebagai arus dibandingkan saham. Perlu diingat sekali lagi bahwa tren-tren ini saling terkait dan tampaknya bergantung pada proses akumulasi modal. Jadi, Smith menyatakan bahwa keuntungan akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah persediaan modal, bahwa tingkat akumulasi yang tinggi akan menghasilkan tingkat upah pasar yang tinggi, yang mengarah pada peningkatan tingkat populasi, pergerakan kembali ke tingkat subsisten, dan merupakan pembayaran sewa yang mencerminkan peningkatan produksi pangan yang tidak dapat dihindari. Namun menarik untuk dicatat bahwa pada tahap argumen ini tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai sumber peningkatan modal, sebuah kekurangan yang sebagian besar terdapat dalam analisis makroekonomi di buku 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang makroekonomi. Tapi di sini, saya ketika membaca tadi, kita akan membahas tentang distribusi. Saya pikir kita akan berkaitan dengan infrastruktur, pelabuhan misalnya, atau kereta api misalnya, atau jalan misalnya. Saya pikir awalnya kita akan berjibaku di wilayah sana gitu, tapi ternyata tidak. Kita justru disuguhkan dengan 3 hal gitu. Yang pertama tentang faktor tenaga kerja, tentang upahnya dan jumlahnya, bagaimana pasar berpengaruh eh, terhadap itu semua tadi. Bahkan sampai titik terdalam di mana pasar itu bisa mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Dalam hal ini tenaga kerja itu bisa jadi jumlahnya menurun atau jumlahnya menaik itu karena mekanisme pasar. Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Itu lumayan mendalam ya. Lalu ada yang kedua tadi tentang keuntungan. Jika kita bicara tentang keuntungan, maka yang disinggung dalam hal ini adalah pengusaha gitu. Pengusaha itu siapapun manusia, siapapun dia gitu, yang mengharapkan keuntungan dari tindakan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah sewa. Dalam hal ini tanah gitu. Dalam konteks ini sewanya adalah tanah. Ini adalah tiga faktor. Ini adalah 3 faktor yang diperlukan jika kita ingin membangun satu manufaktur, satu perusahaan, satu industri manufaktur. 3 hal ini diperlukan. Saya kira pemerintah bisa mengambil bagian ketiga di bagian sewanya, karena Adam Smith juga beberapa kali tadi memberikan kick, tendangan kepada penyewa-penyewa ini dalam hal ini. Ada harga monopoli, di situ juga ada seakan-akan kayak do nothing and get everything gitu. Eh, Artinya Smith melihat bahwa kondisi sewa menyewa ini itu tidak adil gitu bagi Smith. Tapi keuntungan, dia melihat bahwa keuntungan itu baik karena jika tingkat keuntungan itu tinggi dalam satu bidang usaha tertentu, dalam satu industri tertentu, maka itu akan menarik menarik orang-orang lain untuk menjadi pengusaha di industri tersebut. Dan pada akhirnya, karena banyaknya jumlah pengusaha di industri tersebut, maka secara alami lagi itu akan menurunkan keuntungan dari si pengusaha gitu. Perang harga yang dimaksud di sini. Menurunkan keuntungan atau menciptakan
eee, mendorong untuk menciptakan inovasi. Artinya begini, jika keuntungan itu menurun, maka mau tidak mau pengusaha jika dia ingin mendapatkan keuntungan yang kembali besar gitu, besar lagi atau keuntungan yang besar jika sebelumnya dia belum pernah mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia mau tidak mau harus melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan ataupun belum pernah dilakukan oleh orang sebelum dia gitu. Dengan begitu, maka dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dalam hal ini yang dia lakukan tadi itu adalah inovasi, menemukan atau melakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu apa kaitannya sama distribusi? Saya pikir yang didistribusikan adalah barang gitu. Ternyata dalam hal ini, tapi jika salah nanti akan saya tuliskan di komentar. Dalam hal ini kaitannya adalah distribusi modal. Jadi bukan barang yang sudah jadi, tapi distribusi modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang makroekonomi.